Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, kelas 3 para pejuang PTN. Gimana kemarin TKA-nya? Aman ya? Oke. Mungkin yang hari pertama agak mengejutkan, tapi yang hari kedua, hari ketiga mungkin ada keuntungannya. Oke, tapi apapun itu em, yang sudah berlalu, ya sudahlah. Ya, sekarang kita mulai menyusun ini lagi apa namanya strategi lagi untuk SNBT karena yang kemarin itu satu soal 2 menit. Nah, kalau yang hari ini juga hampir sama ya, penalaran matematika itu satu soal sekitar 2 menit. Jadi hari ini kita akan bahas penalaran matematika. Ini saya combine ya soal asli dari tahun kemarin sama 2 tahun yang lalu ya. Jadi nanti saya combine kan. Oke, sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Berdoa dipersilahkan. Sudah selesai. Oke, saya tak share screen ya. Nanti silahkan mengerjakan dulu ya. Setiap soal nanti setiap teks gitu ya. Saya berikan setiap soal aja. Setiap soal sekitar 2 menitan ya. Supaya nanti habis itu kita bahas. Oke, saya share screen dulu. Oke, ini soal teks pertama. Silahkan bisa dicoba membaca dulu ya. Syukur-syukur langsung mengerjakan. Oke, silahkan. Kalau yang sudah bisa dicat ya. Coba. Oke, lanjut. X-nya masih sama ya. X-nya masih sama.
Oke, lanjut ya. Lanjut. Ya. Nomor tiga. Kalau teksnya sama, berarti semua ininya sama semua ya, angka-angkanya. Lanjut. Yang keempat.
Iya, ya ini kurang lebih gambaran penularan matematika di tahun 2024. Di sini lebih banyak literasinya daripada tahun 2025. 2025 kemarin teks pertama tentang kombinatorik atau tentang peluang. Itu memang lebih mudah dalam mengerjakan. Kalau ini literasi lumayan nih, ini namanya aritmatika sosial ya. Jadi banyak sekali komponen-komponen yang harus diperhitungkan. Oke ya, kita cek ya satu persatu. Oke, di sini teks satu isinya adalah tentang suatu instansi yang memiliki aturan gaji dan pemberiannya setiap akhir bulan. Kemudian untuk masa kerja 0 sampai 1 gajinya segitu, lebih dari 1 sampai 2 dapat tunjangan kinerja ya. Yang membedakan adalah tunjangan kinerja. Gaji pokoknya sama, cuman mulai tahun lebih dari 2 tahun maka akan ada kompetensi di mana skornya kalau lebih dari 80 maka akan dapat 1 kali gaji pokok lagi. Nah, kemudian ada tunjangan istri atau suami sebesar 750.000. Jadi yaitu aturan secara umumnya. Kemudian ada seorang karyawan yang belum menikah. Kemudian awal tahun 2023 selama bekerja nyewa kosnya 750 per bulan. Kemudian kebutuhan yang lain adalah 2 juta. Jadi untuk pengeluaran ya, jadi untuk keluarnya itu berarti 2.750.000 gitu ya untuk keluarnya. Jadi uang yang pasti keluar di tiap bulannya segitu. Kemudian gajinya berapa gitu ya. Gajinya berarti karena ini baru tahun pertama ya. Berarti gajinya ini gitu ya 2.500.000 ditambah 50% gaji pokok. Berarti 100 tambah 50. Berarti 150. Berarti yang masuk itu adalah 150 per 100 dikalikan dengan 2.500.000 gitu ya. Oke, ini kita mau sederhanakan bagi 50 boleh gitu ya. Ataupun langsung kita coret aja ya. Oke, kemudian di situ 25 kali 5 berapa? 25 kali 5. Oke, ada yang bisa cepat? 300. 3.750.000. Oke, gitu ya. Jadi nanti kalian juga harus latihan menghitung ini ya, agak cepat gitu ya. Contoh misalkan nih, 15 kali 25. 25 itu kan 20 plus 5 ya. 15 kali 20, 300. 15 kali 5, 75. Gitu ya. Jadi 375. Kalau udah terbiasa nanti dibayangin aja lah. Ya, tidak perlu retorika. Sehingga keluarnya 2.750, masuknya 3.750, angkanya enak ini. Tabungannya, nabungnya kan enak tuh. Berarti bisa nabung tiap bulan 1 juta. Itu ya. Berarti kalau tabungan Izul selama tahun 2023 kan ada 12 bulan ya. Berarti totalnya tinggal dikalikan ya. Totalnya berarti 12 juta gitu ya. Oke, jawabannya adalah B. Nanti filenya saya kirimkan kok ya, tenang aja. Jadi nggak perlu di screenshot. Oke, kita lanjut ya. Kita sudah punya gambaran ya. Pokoknya untuk tahun pertama bisa nabungnya 1 juta. Gitu ya. Oke. Yang kedua, ya ini tahun kedua. Bulan berapakah paling cepat motor itu bisa terbeli? Oke, dia mau beli motor seharga 30 juta. Di tahun pertama, tahun 2023, dia dapat 12 juta tadi kan. Kemudian sekarang kita coba cari informasi tahun 2024. Tahun 2024 kita tambahannya aja. Gitu ya, nambahnya aja kan dari sini kan ketahuan ya. 40% ke 90%. Jadi nambahnya 40% toh. 40 per 100 kali 2.500.000. Itu. Nah, gitu ya. Berarti 40 kali ini pas 1 juta. Jadi nambahnya nabungnya 1 juta. Sehingga tabungannya setiap bulannya jadi 2 juta kan? Karena kan di tahun kemarin bisa nabung 1 juta. Tahun ini bisa nabung tiap bulannya 1 juta. Berarti tiap
bulannya totalnya adalah 2 juta. Gitu ya. Tahun 2004 nambahnya itu nabungnya 1 juta. Pengeluarannya masih ajib. Itu sehingga total tabungannya 2 juta. Nah, untuk 30 juta kan kamu sudah punya 12 juta. Berarti kurangnya berapa? Kurangnya berarti 18 juta. Karena kan 30. Kamu sudah punya modal 12. Berarti kurangnya 18. Nah, tiap bulannya kamu bisa nabung 2 juta. Berarti lamanya tinggal dibagi ya. 18 dibagi 2. Gitu ya. Berarti 9 bulan. Oke, di tahun 2024 dia harus nabung selama 9 bulan. Gitu. Berarti bulan ke-9 adalah September tahun 2024. Gitu ya. Oke ya. Oke. Nah, dah kita sudah punya tadi informasi ya. Di tahun pertama dia bisa nabung 1 juta, tahun kedua bisa nabung 2 juta. Oke. Jika di awal tahun 2025 sekarang, berarti sudah bagian yang ketiga, ya baris ketiga, tetapi skornya hanya 80. Padahal syaratnya harus lebih dari 80, berarti satu kali gaji pokoknya belum dapat. Nah, cuman di situ dia jadi 100% gaji pokok. Gitu ya, 100% gaji pokok. Sehingga pertanyaannya adalah total tabungan selama bekerja dari tahun 2023 sampai tahun 2025 berapa? Oke, karena tadi itu sudah habis di bulan September kan? Jadi di bulan September tahun 2024 kan untuk beli motor. Berarti kan udah habis uangnya. Berarti mulai nabungnya adalah di bulan Oktober gitu ya. Berarti untuk tahun 2024 itu sisanya adalah bulan Oktober, November, Desember. Itu ya, berarti 3 kali 2 juta ya. Berarti 6 juta. Itu untuk bulan tahun 2024. Sekarang tahun 2025. Oke, tadi kan 2 juta. 2 juta itu kalau 90% gitu ya. Jadi kalau ini kan dari 90% ke 100% kan berarti nambah 10% gitu ya. Jadi tahun 2025 nambahnya saja ya. 10 per 100 kali 2.500.000. Udah ya, 250.000. Kemudian nambahnya 250.000, berarti kita pakai patokan 2024 dulu. 2024 itu kan 2 juta, ditambah 250. Oke, kalau kalian kesusahan nanti nambahkan jadi 2.250.000 kali 12 agak susah ya, kamu masing-masing aja, berarti ya. Berarti yang awal adalah 2 juta kali 12, gitu ya, ditambah, sorry, kita pakai satuannya biar sama. Oke, berarti adalah 2 juta kali 12 ditambah nih tambahannya 250 ya. 250.000 kali 12. Gitu ya. Berarti 24 juta, 24 juta ditambah 250 kali 12 berapa? 3 juta. Berarti total 27 juta. Oke, tahun 2024 masih bisa nabung 6 juta. Tahun 2025 bisa nabung 27 juta. Oke, berarti totalnya adalah 33 juta. Itu ya. Nanti ditambahkan ini ya, 6 juta. Tapi kalau mau start manual awal ya nggak apa-apa. Maksudnya gimana? Ya, berarti gajinya 5 juta, nanti dikurangi 750, dikurangi 2 juta gitu ya nggak apa-apa. Itu ya, nggak ada masalah. Ini saya hanya memberikan alternatif lain saja. Tapi kalau settingannya seperti kamu menghitungnya seperti 2023, jadi settingan 25, 2.500.000 tambah 2.500.000 ya tunjangan kinerja dan seterusnya, silahkan, tidak ada masalah. Gitu. Untuk nomor 3. Kemudian untuk nomor 4. Tanggal 26 Desember 2025, Izul menikah. Oke, berarti statusnya menikah setelah dapat gaji di tahun 2025 ya, berarti nggak dihitung nanti.
mulai dapat tunjangannya berarti mulai tahun 2026 gitu ya. Mendaftarkan asuransi sistem potong gaji 10% dari gaji total per tahun. Berarti ini tidak ada pengurangan-pengurangannya. Ini kasusnya beda karena kita ingin mencari gajinya, total gajinya. Oke, jadi kompetensinya juga sudah 85. Oke, kita cek dulu ya. Berarti tahun 2026 ini total gaji ya, bukan nabung ya. Kalau dari tadi kan nabung ya, ini gaji. Jadi gajinya kan 2.500.000, 100% gaji pokok, berarti itu tambah 1 kali gaji pokok, berarti 3 kali toh. 3 kali 2,5 juta. Ini berapa? 7,5 juta. Kemudian ditambah tunjangan istri atau suami. Tunjangan istri berarti ya 750. Berarti 7.500.000 ditambah 750. Berapa ini? 8.250. Itu. Sekarang dipotong 10%. Dipotong 10% berarti sisanya tinggal berapa persen? 90%. Gitu ya. Oke, ini gajinya 8.250.000. Oke, berapa nilainya? Kita coret, coret. Gitu ya. Nanti tinggal kamu ngitung 825 kali 9. Itu ya, 825 kali 9. Oke, berarti di sini ini nggak ada jawabannya apa ya? Coba ya. 5 nyimpen 4, 2 kali 9, 18, nyimpen 4 berarti 2, gitu ya. 8 kali 9, 7, 2. Tambah 2 berarti 7, 4. Bentar. Ada, ini enggak coba. 3 kali 2,5 juta tambah 750, 8.250. Benar ya. Kemudian, oke, sorry, ini belum dikali setahun ya, sorry. Salah ya, salahnya di situ. Oke, karena di situ persentasenya kan setahun ya, dari gaji total per tahun ya. Oke, berarti total dulu ya, total per tahun ya, berarti kali 12 ya. 12 kali 825. 10. Oke, ngitungnya lumayan ya. Oke, 825 kemudian nanti gaji bersihnya dikali 90% ya. Ini hitungannya lumayan, tapi coba kita ya bantu untuk menghitungnya. 12 kali 825. 825 itu 800 tambah 25 ya, tapi kamu tidak terbiasa ngitung begini ya. 12 kali 8 itu 96, nolnya 2, 12 kali 25 itu 300. Berarti 9.900 ya. Oke, di totalnya adalah 99 juta. Nah, sekarang gajinya itu ya. Oke, gaji bersihnya sisanya berarti 90% ya. Per 100 kalikan 90. Gampang ya. 99 kali 9 ya. Jawabannya berapa? 89,1. Oke, berarti jawabannya adalah C. Itu ya, atau ya kamu tinggal ngalihkan satuannya saja ya. 9 kali 9 kan 81, belakangnya berarti 1. Oh, berarti yang belakangnya 1, tapi koma. Nah, berarti jawabannya adalah C. Gitu untuk teks yang pertama. Gitu ya. Baik, Bang Tito. Baik. Oke, itu untuk teks yang pertama, kompleks ya. Kita masuk teks kedua ya. Yuk, coba dikerjakan dulu. Teks kedua, ini juga lumayan kompleks ini.
silakan pahami teksnya dulu ya. Kalau nomor 5 gampang. Nomor 5-nya. Teksnya dulu karena dipakai nanti untuk selanjutnya. Oke, aman? Oke, lanjut ya. Nah, ini. Nah, salah. Lanjut.
Lanjut ya, X2. Oke, udah ya. Nomor 8 ini nggak tahu nih nanti. Coba, kayaknya kok ada angka yang diganti dari soal aslinya. Tapi coba nanti ya, kita cek. Oke, nomor 5 di sini ada lumayan kompleks ya tentang jarak dan ada tentang bioskop di situ ya. Bioskopnya ada 3, judul filmnya dan waktunya, semua durasinya 1,5 jam, dan dari tempat parkir ke bioskop itu 10 menit. Oke, di sini Rendra berencana akan menonton film X. Oke, kita mulai dulu ya. Di sini PQ 9 kilo, padahal di sini dari PQ itu 3 ruas ya. 3 ruas itu 9 kilo. Berarti untuk satu ruasnya 3 kilo ya. Satu ruas itu 3 kilo. Tulisannya kalau ini. Berarti untuk satu ruas itu berarti 3 kilometer. Ya nanti kita tinggal kalikan 3 gitu ya. Kemudian di sini Rendra berencana akan menonton film X dan dilanjutkan belajar kelompok di rumah Kori. Oke, jadi si R posisinya di sini mau nonton dulu kemudian baru ke Kori gitu ya. Nah, di sini film X ini ada dua pilihan. Ya, bisa di bioskop A, bisa di bioskop G. Maka jarak terdekatnya yang milih yang G gitu ya. Karena dilihat ya di situ ya, dari R menuju G, kemudian ke Q, sepertinya lebih dekat. Nah, sehingga arahnya adalah R ke G ke Q gitu ya. Berapa ruas gitu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gitu ya. Berarti totalnya adalah 11 ruas. Berarti satu ruasnya 3 kilo gitu ya. 33 kilometer. Oke, ini yang pertama. Oke, itu untuk soal yang pertama di sini tidak
mempermainkan waktu ya, hanya jarak saja. Soal pertama biasanya memang di setiap teks itu masih bisa cepat, ya. Gitu. Kemudian kita lanjut. Oke, sekarang Kori akan menonton film Z di bioskop Alfa. Z di bioskop Alfa. Oke, ini berarti ya mulainya adalah jam 18.00. Itu. Kemudian berangkat dari rumah 17.30. Kecepatan rata-ratanya 45 kilometer per jam. Oke, sekarang kita cek dari Kori menuju bioskop A itu berapa ruas dulu. Kori menuju A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti jarak S itu 6 kali 3 kilometer. Berarti 18 kilometer. Waktu itu V per S. Berarti 45 dibagi 18. Itu rata-rata 45 kilometer per jam. Kualik ya. 18-nya yang atas, sorry. S per V. S-nya adalah 18, V-nya adalah 45. Tapi dalam satuan jam, sepertinya angkanya nggak terlalu bagus. Maka kita buat dalam waktu menit. Ini bagi 9 ya. 2/5 kali 60 menit. Berapa? Gitu ya. 60 bagi 5, 12. Berarti 24 menit. Oke, perjalanannya 24. Berarti tiba di tempat parkir 17.30 ditambah 24 menit berarti 17.54. Berarti yang pertama benar. Kemudian sampai di bioskop kan perjalanan 10 menit ya. Berarti di bioskopnya 17.54 ditambah 10 menit. Berarti jam 18.04. Berarti terlambat 4 menit. Salah ya. Oke. Kemudian agar tidak terlambat, seharusnya kecepatannya berapa gitu ya. Oke, sekarang kita cek. Kalau tidak mau terlambat, itu berarti T-nya berapa kan gitu ya. Oke, berarti kan karena start mulai filmnya jam 18, untuk perjalanan 10 menit, kalau dia kan dari 17.30 ke 18.00 kan hanya 30 menit. Tapi untuk jalannya kan 10 menit. Berarti kan butuh 20 menit saja kan? Oke. Ini supaya tepat, maka di situ T-nya hanya 20 menit. Gitu ya. 20 menit berarti kecepatannya itu S bagi T. S-nya kan tadi 18 ya. 18 bagi 20. Gitu ya. Oke, tapi ini per menit. Nah, kita buat per jam aja. Gitu ya. 20 menit itu berapa jam? Sepertiga jam. Oke, berarti nanti T-nya diganti sepertiga. Gitu ya. Diganti sepertiga. 18 kali 3 kan dibalik ya. 18 kali 3 berarti 54. Oh, benar ya. Oke, jadi itu untuk teks 2 nomor 6. Oke, lanjut ya. Jadi matematika itu salah satu bagian terpentingnya adalah ketika kalian pernah mengerjakan. Itu poin penting ya, karena di dalam matematika itu ada bagian namanya pengalaman matematika. Jadi salah satu poin penting kalian bisa mengerjakan matematika adalah kamu pernah mengerjakannya. Mungkin dengan beda angka atau mungkin dengan sedikit variasi, tapi poin ketika kamu pernah mengerjakan itu menjadi poin sangat penting ya dalam proses mengerjakan soal-soal matematika. Lanjut ya. Oke, kita akan menonton film W dan V dalam satu hari.
dengan menaiki sepeda motor. Oke, yang jelas W dulu. W itu hanya ada diputar di bioskop B saja. Yang V ada dua, tetapi yang A tidak mungkin. Kenapa? Karena untuk yang bioskop A ini nanti selesainya 12.30. Sorry kalau kita misalkan ya, kita mau di W dulu misalkan ya. Di W dulu jam 10 lah, terus lanjut nonton film V-nya di bioskop A. Nggak nyanda. Karena kan untuk pemutaran filmnya 90 menit. Gitu ya, sehingga mau nggak mau nontonnya di bioskop B untuk film W dan bioskop G untuk film V-nya. Ya, variasinya hanya ini top. Tidak ada kemungkinan yang lain. Gitu ya, film W dan V-nya begitu. Nah, karena di sini terakhir adalah di bioskop G, kemudian mulainya jam 14, ditambah 90 menit, gitu ya. 90 menit ditambah 10 menit untuk perjalanan. Itu ya, berarti di tempat parkir bioskop G itu pukul berapa? Tambah 1,5 jam berarti 15.30 berarti 15.40. Oke, itu ya untuk selesai nonton film 1,5 jam. Jadi 15.30 untuk perjalanan ke parkir 10 menit 15.40. Ternyata di sini harus tiba pukul 16 berarti T-nya hanya 20 menit. Gitu ya. Oke, selesai nonton di parkiran 15.40. Sementara untuk sampai di rumah, ke rumah ya. Oh ya, rumah ya. 16. Oke, kita cek S-nya. Terakhir kan di bioskop G. Mau pulang si Pita. Nah, Pita kan ke sini aja nih. Gitu ya. Berarti kan 3 ruas ya. 3 ruas kali 3 berarti S-nya adalah 3 kali 3 kilometer atau 9 kilometer. Oke, ini 20 menit jadi sepertiga jam ya. Sehingga kecepatannya adalah S bagi T. Setidaknya supaya dia sampai rumah tepat, maka 9 dibagi 1/3. Berarti 27 km/jam. Nanti yang diisi di sini adalah 27 saja. Gitu untuk soal nomor 7 gitu ya. Lanjut ya. Oke, lanjut. Sekarang nomor 8. Pada suatu hari, Cory menonton film X dan Y di bioskop yang sama. X dan Y bioskop yang sama itu hanya terjadi di bioskop G. Gitu ya. Oke, hanya terjadi di bioskop G. Rendra berencana akan menemani Cory untuk menonton film Y dengan berangkat dari rumah pukul 19 dengan kecepatan rata-rata 60. Berapa menit Cory bisa bertemu Rendra di bioskop sebelum film dimulai? Berarti untuk Y-nya ya. Oke. Berarti si Cory dulu ya. Si Cory berarti ini bisa keluar dari bioskop untuk nonton film X ya. Itu kan berarti selesai film X itu adalah pukul 19.30. Selesai film X atau keluar dari bioskop yang menayangkan film X itu 19.30. Sekarang kita cek Rendra. Pakai bentuk. Kita cek Rendra. Rendra menemani Cory untuk menonton film Y dengan berangkat dari rumah pukul 19. Oke, si Rendra itu R sini ke bioskop G. Iya, berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 berarti dari sini S-nya adalah 5 kali 3 kilometer berarti 15 kilometer. Kemudian kecepatannya V-nya adalah 60 kilometer per jam. Dari sini kita dapat T-nya. T itu S per V. 15 dibagi 60 dalam waktu jam. Atau nanti langsung dikalikan aja.
kali 60 menit. Berarti 15 menit. Oke. Karena si T-nya ini 15 menit, dan perjalanan dari parkir ke bioskop 10 menit, maka Rendra itu tiba pukul berapa? 19 tambah 15 tambah 10. Berarti pukul 19.25. Oke, ini sampai di luar 19.30. Si Rendra itu 19.25. Ya berarti Rendra yang nanti menunggu Kori 5 menit. Tapi mereka bisa bersama sebelum pukul 20 berarti 30 menit. Gitu ya, karena si Kori baru selesai 19.30, kemudian si Rendra tibanya dan 19.25, berarti Rendra nunggu 5 menit sampai dia bertemu Kori, dan mereka bisa bertemu selama atau ngobrol selama 30 menit sebelum film Y dimulai, karena film Y mulainya pukul 20. Jadi ya, tapi kalau pertanyaannya diganti, berapa menit Rendra menunggu Kori paling lama gitu ya, paling cepat, maka di situ 5 menit. Karena Rendra sampai 19.25, Kori 19.30 baru selesai. Berarti nunggunya 5 menit. Tapi kalau berapa menit Kori bisa bertemu Rendra sebelum dimulai film Y, maka 30 menit. Gitu ya. Itu untuk teks yang kedua. Kita lanjut ke teks yang ketiga. Oke, oke lanjut ya. Satuannya liter ya. Wah ini susah ini. Waktunya nggak nyampe nih. Ini kemarin ada turunan trigonometri yang nyasar ya ke penalaran matematika. Padahal ini materi matematika lanjut ya. Bahkan ada yang belum dipelajari juga ya. Jadi nanti untuk nomor 10 bagian-bagian tertentu tak skip ya Oke ya. Pakai cara yang lain.
Oke, lanjut. Ini agak susah tadi nomor yang 10 ya. Sebentar, ini ada jawabannya ada ya. Nomor 11 ada jawabannya enggak ya? Coba bentar, tak kalkulator dikit. Oke, yang nomor 11 itu ini kita hilangkan ya. Nomor satu tipe yang ini sih. Ini kita hilangkan. Oke, oke. Iya, jadi ya bisa sama jadi sama. Nggak apa-apa ya. Oke, kita hilangkan. Hmm. Oke, lanjut. Terakhir. Seno. Oke, oke ya kita bahas untuk teks 3 ini geometri dan pengukuran. Oh, ini mana ini ya. Oke,
Di musim hujan awal tahun 2025 mendorong pasien untuk membuat talang air. Di sini ada dua jenis talang air, yang satu bentuknya siku begitu. Cuman ukuran depannya nggak harus sama. Model B itu depannya terbagi tiga sama besar, cuman bisa dimiringkan gitu ya. Jadi beda ya antara model A sama model B, tapi panjangnya sama-sama 10 meter. Pasien memiliki selembar seng berbentuk persegi panjang dengan ukuran 1,2 meter kali 10 meter. Nah, karena di sini satuannya adalah liter, maka kita ubah ke dalam desimeter, gitu ya. Berarti 12 kali 100 desimeter ya, ini ya. Satuannya desimeter, karena ke liter. Gitu. Nah, kemudian volume maksimal talang model A yang dapat dibuat, oke. Supaya maksimal kan berarti ini kan balok ya, atau lebih tepatnya umum itu prisma. Karena panjangnya sama, pasti sudah 10 meter ya, ini ukurannya kan tinggal dibengkok-bengkokin yang 12 ini ya. Oke, berarti dia akan maksimum jika luas ini akan maksimum ya. Itu ya, jadi kalau luas maksimumnya jika panjang kali lebarnya ini juga maksimum. Itu ya, jadi kita konsentrasi ke sini. Yang jelas karena sebuah talang diisi air ya, sini sama sini harus sama ya. Kita sebut A saja sininya. Ini harus sama, kalau nggak sama kan ya malah berkurang kan ya. Sini kita sebut B, gitu ya. Oke. Dari sini kita ingin mencari luas yang maksimum, gitu ya. Kita punya aturan bahwa A ditambah B ditambah A kan 12 desimeter tadi ya. Karena kan sengnya itu kan akan ditekuk ya. Ini kalau di apa ya? Ini kalau dilurusin itu kan kayak jadi selembar seng ya, kemudian ditekuk. Itu dengan ukuran seperti ini. Ya, maka kita dapatkan bahwa B sama dengan 12 min 2A. Oke. Kemudian luasnya. Luas itu kan berarti A kali B, panjang kali lebar ya. Berarti kan A kali B-nya itu adalah 12 min 2A, berarti 12A min 2A kuadrat. Supaya maksimum maka diturunkan ya. Ya, turunan udah belum ya? Udah ya harusnya ya. Oke, sangkap aja udah lah ya. Nanti kalian bisa baca-baca lagi. Turunannya disama dengankan nol untuk mencari tiap maksimum. Diturunkan, oke, turunan dari 12A. Kalau ada variabel X atau A di sini ya, 12X misalkan, maka X-nya hilang, tinggal 12 aja. Terus, ini dikalikan kalau turunan ya, sudah kalau sudah ya aman lah, gampang kok ya, nanti kalian belajar. Kalau yang belum, nanti belajar sebentar bisa lah. Ini 2 diturunkan dikalikan 2 berarti min 4 ya. Karena ini sudah turun maka pangkatnya berkurang satu. Ini sama dengan nol, pindah-pindah ruas ya. Di sini A-nya sama dengan 3. 12 kurangi 4 kali berapa hasilnya? Nol kan? A-nya 3. Ya sudah, karena A-nya 3 otomatis B-nya ketemu kan? Oke. Dari sini kan ketemu gitu ya. Berarti B-nya sama dengan 12 dikurangi 2 kali 3. Berarti 6. Udah, volumenya berarti di sini 3, di sini 6. Volumenya kan panjang kali lebar kali tinggi. Kalau dalam balok ya, atau luas alas kali tinggi. 3 kali 6 kali panjangnya 100. Itu ya, berarti jawabannya adalah 1800. Jawabannya E. Itu ya, panjang maksimumnya. Gitu ya, untuk nomor teks nomor 9. Itu lumayan ya. Pengukuran itu selalu lumayan. Selanjutnya nomor 10 dari pernyataan berikut tentang talang model B, sekarang pakai model B ya. Nah, di sini bentuknya trapesium, gitu ya, trapesium. Trapesium sama kaki tentunya. Ini karena 12 sama ya, dibuat desimeter ya. Maka talang ini ukurannya masing-masing 4 ya. Ini 4 nih, segini 4. Gitu ya, desimeter. Karena 12 dibagi 3 sama panjang sih itu. Nah, berarti setiap ukuran di situ 4 desimeter. Oke. Berarti kita tinggal mencari trapesiumnya.
Saya gambarkan di sini ya. Aduh, saya bentar. Trapesium. Oke, saya pakai penutup dulu ya. Sebenarnya kan talangnya nggak ada penutup yang atas. Itu ya. Kemudian ini kelebihannya theta. Ini juga theta juga ya. Oke, ini tingginya. Ini tadi 4, ini juga 4 gitu ya. Kita sebut A di sini. Oke, trigonometri masih ingat ya. Ini kan siku-siku ya. Sin demi, kosami gitu ya. Oke. Kita mulai dari sin theta. Sin demi. Ini 4 juga ya. Sininya 4 ya. Miringnya 4. Sin demi. Depannya T, miringnya 4. Demi ya. Kalau kita lihat T-nya yang di dalam segitiga itu ya. Berarti T sama dengan 4 kali sin theta. Kosami. Kos. Sampingnya A. Miringnya ya 4 ya. Karena sama panjang. Berarti di sini A sama dengan 4 cos theta. Lumayan ya. Oke, kemudian rumus trapesium itu apa luasnya? Sisi yang sejajar nih ya, dijumlahkan, gitu ya. Ke atas lagi ya. Luasnya berarti sisi yang sejajar 4 ditambah. Yang atas itu kan 4 plus 2A, gitu ya. Karena ini ada A, ini ada A sih, 4 plus 2A. Terus dikalikan dengan tinggi dibagi 2. Itu adalah rumus trapesium. Sisi yang sejajar dijumlahkan kali tinggi dibagi 2. Oke, ini kita bisa sederhanakan. Bagian ini nih, bagi 2 ya. 4 bagi 2 berarti kan 2, 2A kali T atau kita tulis A plus 4 kali T. Nah, intinya luasnya itu. Berarti kalau ingin mencari volumenya ya berarti tinggal dikalikan tingginya ya. Karena prisma itu kan luas alas kali tinggi. Oke, kita mulai dari statement satu. Tetanya sekarang 30 derajat. Maka volume talang adalah, oke, volume talang ya. Oke. Sekarang kalau tetanya 30 derajat berarti T-nya berapa? Lumayan panjang ya. Bentar. Angkanya yang enak. T-nya berarti 4 sin theta, berarti 4 kali sin 30, sin 30 setengah ya, berarti 2. Terus A-nya berarti 4 cos. Cos itu berarti setengah akar, berarti 30 ya, 30 saya tulis dulu di sini. 30, 4 kali setengah akar 3, berarti 2 akar 3. Volumenya itu adalah luas alas kali tinggi, tingginya itu 100 ya. Kalau talangnya kita berdirikan begitu modelnya. Berarti ini tadi ya luas alasnya adalah A plus 4 kali T yang atas itu. Berarti A-nya adalah 2 akar 3 plus 4 dikali T. T-nya itu adalah 2. Terus dikali dengan tinggi. Ini baru luas alas ya. Tingginya adalah 100. Gitu. Oke, berarti ini 2 kali 100, 200. Nanti dikalikan sini sama sini gitu ya. Oke, berarti 200 kali 2 akar 3 berarti 400 akar 3, 200 kali belakangnya 4, berarti 800. 400 akar 3 plus 800. Oh benar ya, satu benar. Maka yang ada satunya benar, gitu ya. Maka C sama D salah. Dah, itu dulu, gitu ya. Nanti kita cek tuh. Terus ya kemudian nomor 2. Nomor 2, tetanya 45. Maka luas bagian depan talang, oh ini luasnya tok berarti. Ganti tetanya 45. Hanya berarti kita cari dulu ya. Panjang ya ternyata ya. Oke, dari sini berarti A-nya langsung ya. 4 kali sin 45. Setengah akar 2 berarti 2 akar 2 berarti T-nya juga sama ya. 4 cos 45 juga sama. 2 akar 2 berarti luasnya A plus 4 kali T. 2 akar 2 plus 4 kali T. 2 akar 2 gitu. 2 akar 2 kali 2 akar 2 8. 2 akar 2 kali 4 8 akar 2. Ini salah ya. Ini plus 4 harusnya plus 8.
Oke, berarti salah. Yang ada duanya salah. Sudah ya, jawabannya adalah B. Gitu ya. Oke. Berarti jawabannya B. Berarti bisa kita simpulkan juga bahwa untuk volume talang maksimum itu sudutnya harusnya 60 derajat. Nanti kita pakai ya untuk mencari volume talang maksimum sudutnya adalah 60 derajat untuk yang model B. Gitu, lanjut ya. Oke. Volume maksimal talang air yang bisa dibuat Pak Seno. Oke. Tadi untuk yang model A itu kan 1800. Udah ya. Terus model B itu kan tetanya 60. 60 enggak, tetanya tadi ya 60. Oke. Tetanya 60. Berarti tadi kita cari A-nya dulu. A-nya berarti apa mau aneh? A-nya itu 4 walik ya. Aneh itu 4 kos ya. Tapi di ini tinggal dibalik ya. Sorry ya. Bentar, tapi ini sama nanti hasilnya kok. Ini yang sini itu T ya malah ya. Kemudian A tapi sama ya. Oke. Yang ini berarti A-nya adalah berapa tuh sih? 4 ya. Oke, 4. 4. Kos apa sin? Kos ya. Kos 60. Kos 60 itu setengah ya. Berarti 2T-nya 4 sin. 4 kali setengah akar 3 berarti 2 akar 3. Oke. Luasnya, tadi rumusnya apa luas? Dia A plus 4 ini ya. A plus 4 kali theta. A plus 4 kali theta. A-nya 2. A plus 4 kali theta. Kali T. T-nya adalah 2 akar 3. Berapa nih? 2 tambah 4. Lah, 6. 6 kali 2 berarti 12 akar 3. Ya, sih, ada yang salah enggak? A plus 4 kali T. Itu ya, sesuai. Itu saya salah ngitung berarti. A plus 4 kali T. Oke. Berarti nggak ada jawabannya nomor 11 error ya. Oke, 2 tambah 4 kali 2 akar 3. Itu jawabannya adalah ini kan 6 ya. 6 kali 2 akar 3 berarti 12 akar 3. Kemudian luas volumenya, sorry. Volumenya kan luas kali tinggi ya. Itu 12 akar 3 kali 100. Itu ya berarti 1200 akar 3. Nah, itu volumenya. Pertanyaannya adalah 1800 dengan 1200 akar 3 menang berapa? Ya, akar 3 itu sekitar 1,7 ya. 1,7 ya. 12 kali 1,7 pasti lebih lebih besar gitu ya. Berarti volume maksimumnya ini. Tapi nggak ada di opsi ya. Oke, 1200 akar 3. Itu untuk nomor teks 3 ya. F ya, jawabannya adalah 1200 akar 3. Ya, karena ini mengubah ukuran biasanya dari soal asli. Ya, soal aslinya ukurannya sekian, supaya tidak sama persis. Kadang berapa diganti angkanya sedikit, lupa opsinya tidak diganti. Biasanya begitu. Gitu untuk soal nomor 11. Gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 12. Pak Seno akhirnya membuat dua talang A. Talang A dengan ukuran volume maksimum tadi ya, sudah ya. Ini talang yang model A. Itu kan tadi ukurannya adalah, saya buatkan ya. Iya, iya, iya. Segitulah ya. Kok elek ya. Sama gimana? Model A tadi itu kan ukurannya sininya 3, sininya 6, sininya 3 gitu ya. Kemudian model B ini dibuat dengan sudut 90. Ya, berarti kan aja. Cuman kan itu kan ada keterangan sama semua ya.
Terus sininya 4, sininya 4, sininya 4. Kan gitu ya. Pak Seno menutup berarti lebih tinggi yang talang B ya. Lebih pendek tapi lebih tinggi. Ya, ininya apa namanya? Ukurannya. Kemudian diisi 1.200 gitu ya, 1.200 ke masing-masing talang. Selisih tinggi air talang A dan talang B, oke, kita model A, ini lebih lebar, itu ya, ilustrasinya ya. Terus talang B itu lebih tinggi. Nah, gitu. Ya, nanti kita cek ya. 1.200 kan untuk ratusannya itu untuk panjangnya. Panjangnya kan 100 desimeter ya. Berarti sisanya 12. 12 itu berarti 6 kali berapa? Kali 2 berarti tinggi airnya di sini adalah 2 desimeter. Tetapi kalau di sini 4 untuk 12 berarti 3. Nah, berarti tinggi airnya yang di talang B dengan volume 1.200 itu di sini 3 desimeter, di sini 2 desimeter tingginya. Sehingga selisihnya berapa? Oke, berarti selisihnya hati-hati. Selisihnya 1 desimeter, tapi yang ditanya dalam bentuk sentimeter. Berarti 10 sentimeter. Gitu ya, nanti yang diisi adalah 10-nya. Jadi, paham ya? Oke. Karena kan volume itu kan luas alas kali tingginya kan di sini 10 meter ini kan 100 desimeter ya. Berarti kalau 1.200 kan luas alasnya 12 ya. Nah, 12 itu kalau di talang A 6 kali 2, kalau di talang B 4 kali 3. Karena ukuran bawahnya sudah seperti itu. Itu untuk teks nomor 3. Lanjut teks nomor 4. Kita langsung aja ya, karena waktunya tinggal 15 menit ya. Dalam ilmu aktuaria, bagi kalian yang mau nanti masuk aktuaria gitu ya, di sini terdapat fungsi survival. Jadi di tahun 2000 berapa ya? 14, itu di teks keempat itu teksnya berhubungan dengan bidang lain ya. Ada yang dengan aktuaria, ada yang dengan fisika, soalnya tentang intensitas bunyi. Kemudian, tetapi rumusnya udah disediain. Jadi bagaimana kita membaca rumus saja. Angka-angkanya sudah disediain dan nanti ya menganalisis inilah ya apa namanya rumus yang disediakan. Gitu ya. Oke. Dalam ilmu aktuaria terdapat fungsi survival, di mana fungsi tersebut mendefinisikan peluang seorang bertahan hidup untuk mencapai usia tertentu. Didefinisikan fungsi survival itu sebagai SX menyatakan orang itu akan bertahan hidup mencapai X tahun. Gitu ya. Jika seorang sudah berusia X tahun, maka peluang orang tersebut bertahan hidup antara usia X dan Z tahun, ya jelas ya, otomatis kalau Z tahun berarti X kurang dari Z dapat ditulis itu SZ dibagi SX. Suatu perusahaan asuransi jiwa X merumuskan suatu fungsi survival di daerah Y dengan segala faktor pendukungnya. Fungsinya itu tuh, ya ini kita pegang betul ini. Ini hanya satu unsur saja ya. Kita hanya ya nanti pakainya hanya satu rumus itu. Peluang seorang di daerah Y yang sudah berumur 9 tahun akan bertahan hidup 16 tahun kemudian. Oke, dari kalimat atas ya. Peluang, misalkan nih, jika seorang sudah berusia X tahun, maka peluang orang tersebut bertahan hidup antara usia X dan Z. Jadi di sini X dan Z itu adalah usia. Oke, di sini sudah berumur 9 tahun, berarti X-nya 9 ya. 16 tahun kemudian, berarti Z-nya berapa? 9 ditambah 16, berarti 25. Ya sudah, pakai rumus ini. SZ dibagi SX. S-nya apa? Ini. Gitu ya. Sehingga S 25 9 itu bisa kita tulis S 25 dibagi dengan S 9. Pakai rumus 1/1, jadi 1/25 ditambah 1 akar 9 ditambah 1 gitu ya. Akar 25 itu 5, ini 1/6 dibagi 1/4.
4. Jadi balik ya. Jadinya 4 per 6 atau 2 per 3. Gitu ya. Jawabannya adalah B. Oke, itu untuk teks yang keempat. Ya, nanti kalian kalau masuk ilmu aktuaria ini salah satunya adalah survival function ya. Atau fungsi survival. Lanjut. Terdapat 70 orang berumur 25 tahun. Biasanya kalau ada orang-orang begini namanya apa namanya? eh, frekuensi relatif ya. Berumur 25 tahun yang mendaftar asuransi di perusahaan X. Ada berapa kemungkinan jumlah orang yang klaim asuransi jiwa 11 tahun mendatang? Oke, apa itu maksud dari klaim asuransi jiwa? Ini berarti yang apa ya? Kalau meninggal kok gimana gitu ya? Yang tidak bertahan, tidak survive gitu aja lah ya. Rasanya agak ilmiah ya. Oke, berarti yang tidak survive gitu ya. Jadi yang klaim itu kan berarti yang nggak survive ya. 11 tahun mendatang. Berarti kita, karena kita hanya dikasih fungsi survive saja, kita mencari banyak yang survive. Berarti X-nya adalah 25 ya. Tadi sudah berumur 25 tahun. Z-nya adalah 11 tahun kemudian. 25 ditambah 11. Berarti 30. Nah, fungsi peluang orang bertahan hidup antara usia 25 sampai 36. Rumusnya langsung ya. Seperakar 36 plus 1. Seperakar 25 plus 1. Berarti ini sepertujuh, ini seperenam. Berarti peluangnya adalah 6 per 7. Ini yang survive. Dalam peluang itu ada namanya komplement. Yang tidak survive berarti 1 min 6 per 7. Gitu ya. Berarti seper 7. Peluang tidak survive-nya seper 7. Lah kalau ada 70 orang. Nah, berarti totalnya adalah sepertujuh kali 70. Kemungkinan akan ada 10 orang yang klaim asuransi jiwa. Ya, oke. Yang susah biasanya membaca ininya ya, memahami konteksnya ya. Kalau sudah begini, belakang biasanya keenak ya. Lanjut ya. 15. Joni adalah nasabah asuransi X dan sekarang umur Joni adalah 16 tahun. Jika Joni bertahan hidup 9 tahun yang mendatang, paham ya? Jika Joni bertahan hidup 9 tahun mendatang, maka peluang Joni bertahan hidup sampai usia 36 tahun adalah G. Berarti ada dua di sini ya. Berarti survive yang pertama adalah dari umur 16 sampai 9 tahun kemudian berarti 25 ya. Dan kan, berarti kita pakainya ya, kalimatnya dan ya. Berarti kan bertahan hidup sampai umur 25 dan bertahan hidup lagi sampai 36. Dan itu dalam peluang itu dikalikan. Gitu ya. Survive yang pertama dan survive yang kedua. Oke, 36, 25. Oke, udah. Kita pakai rumus biasa ya. Kalau sudah terbiasa nanti langsung bisa cepat ini ngitung seperti ini. Kalikan seperakar 36 plus 1 per seperakar 25 plus 1. Oke. Coret ya, sama ya. Ini sepertujuh, ini seperlima. Berarti 5 per 7. Gitu ya. Oke. Jawabannya adalah D. Kemudian yang nomor 16. Tahun 2025 terdapat 72 nasabah asuransi jiwa X yang berusia 36 tahun. Jika 13 tahun mendatang tidak ada nasabah yang klaim asuransi jiwa, oke, berarti 13 tahun mendatang survive semuanya.
gitu ya. Maka kemungkinan banyak orang yang klaim asuransi jiwa antara tahun 2038 sampai tahun 2053, coba kamu bisa ngerjain ini enggak? Tak kasih waktu 2 menit. Ada yang sudah coba di chat. Sudah. Oke. Oke, ada yang sudah bisa menjawab ya. Coba kita cek ya. Oke, tahun 2025 terdapat 72 nasabah asuransi jiwa X yang berusia 36 tahun. Ingat ya, tahun 2025 dia berusia 36 tahun. Jika 13 tahun mendatang tidak ada nasabah yang klaim asuransi jiwa. Oke, berarti survive semuanya. Survive semuanya dari tahun 36 tambah 13 berapa? 49 ya. 49 sampai 36 survive. Tetapi pertanyaan selanjutnya adalah kemungkinan banyak orang yang klaim asuransi jiwa antara tahun 38 sampai 53 berarti yang kedua tidak survive. Antara tahun 2023, oke, ini kita kurangi 2025 berarti berapa? 2000 antara ya 2023 kurangi 2025 berarti ini nambahnya 13. Oke, 13 tahun ya mendatang ya dari tahun 2025 berarti kan 49 ya. Berarti untuk 2023 ini umurnya 49 tahun. Ingat ya, karena 2025 itu sudah berumur 36. 2025 itu 36, berarti kan 2038 49 toh. Nah, 2053 itu berarti umurnya berapa kan gitu ya. Oke, ini dikurangi 2025, 53 berarti 28. 28 ditambah 36 itu 64. Ini tahun 2053 itu 64 tahun. Oke, berarti tidak survive. Tidak survive berarti satu main 64, 49. Itu dia, jadi peluangnya itu ya survive dan tidak survive. Langsung aja ya.
Ini berarti 1/49 tambah 7 1/8. 36 kan, akar 36 kan. 6 ya, tambah 1/7 dikali 1 min. Nah, 1 min, 6, akar 64 itu akar 648 tambah 1/9. Terus 49 itu 1/8. Oke, berarti di sini 7/8. Itu ya, dikalikan 1 min 8/9. Itu berarti 7/8. 1 kurangi 8/9 berapa? 1/9. Berarti ini 7/72 peluangnya. Sekarang kalau ada 72 nasabah, berarti dapat ya. Oke, sudah dapat ini berarti saya kecil di sini ya. Di banyaknya orang berarti 72 dikalikan 7/72 gitu. Kita coret ya. Berarti ada 7 orang. Oke, oke, itu ya yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Nanti file saya akan kirimkan. Masih ada teks kelima. Nanti coba bisa dikerjakan di sini ya. Oke, bisa untuk cuan lah ya. Silakan. Oke, itu ya semuanya ya. Karena udah jam 21.45, kita akhiri pertemuan pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan ya. Karena agendanya akan padat sekali ya. Di beberapa ini bentar lagi juga sudah akan asas. Januari itu sudah eligible, Februari itu sudah masuk SNBP dan juga sudah masuk bulan puasa. Mas nanti cepat sekali. Ya, jaga kesehatan semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.